Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Oktavierni dengan NIM 2048201062. Saya dari kelas 3B, program S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan Universitas Poreko Bukit Tinggi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif dengan materi sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama yaitu sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa obat yang digunakan secara luas untuk mengatasi infeksi bakteri, baik gram negatif maupun gram positif. Rumus umum yang ada pada slide. Penggolongan sulfonamida ada dua, yaitu sulfonamida antibiotik. Sulfonamida antibiotik dapat diekspresikan dengan cepat dan sangat larut di dalam urin. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Yang kedua, sulfonamida non-antibiotik. Dapat dianggap memiliki sifat antiinflamasi atau imunomodulator, meskipun cara kerjanya yang tepat dalam beberapa kondisi tidak diketahui. Kelarutan. Umumnya tidak larut dalam air dingin, tetapi ada kalanya larut dalam air panas. Tidak larut dalam eter, kloroform, larut baik dalam aseton. Mekanisme sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA. Agar bakteri dapat berkembang biak, jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Yang kedua yaitu antihistamin. Antihistamin adalah obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor histamin yang ada. Struktur kimia. Contohnya obat cetirizin. Struktur kimianya ada pada slide. Khasiatnya sebagai antihistamin, kelarutan, bebas larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton, dan metal klorida. Mekanisme kerja. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir efek zat bernama histamin di dalam tubuh. Histamin umum dilepaskan saat tubuh mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit tampak membengkak. Hal ini bertujuan untuk membantu melindungi tubuh. Efek samping pada antihistamin yang pertama yaitu mengantuk, kedua mulut terasa kering, ketiga mual dan muntah, yang keempat sakit kepala, dan kelima penglihatan kabur. Yang ketiga yaitu barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Rumus umum yang tertera pada slide. Selanjutnya, kelarutan barbiturat. Senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroform. Selanjutnya, mekanisme kerja barbiturat. Bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks serebral. Selanjutnya, efek samping barbiturat, yaitu pusing atau muncul sensasi seperti melayang, sakit kepala, mual atau muntah, kantuk, sakit perut, lemas atau lelah yang berlebihan, gelisah atau bingung, tekanan darah rendah. Yang terakhir yaitu beberapa obat yang tergolong barbiturat. Pertama, luminal atau phenobarbital, yang kedua brevital atau methohexital, yang ketiga sekonal atau sekorbarbital, yang keempat butisol atau butabarbital, yang kelima fiorinal atau butalbital. Dosis phenobarbital harus benar-benar akurat supaya tepat guna, aman, dan efektif. Pasien yang mengonsumsi obat ini untuk mengendalikan kejang biasanya rutin diperiksa untuk memastikan kadar obat ini di dalam tubuh pasien. Baiklah, itu materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya minta maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.